bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyaklah saksi yang kita miliki. Marilah lepaskan segala beban dosa. Wajib berlomba, bertekun dan melawannya. Seperti Yesus yang mendahului kita, Dia bersabar memikul salibnya. Abaikan hinaan untuk sukacita karena kita mahkota mulia kekal baginya. Oh, lakukan dengan mata hanya tertuju pada Yesus yang memimpin iman kita pada kesempurnaan, supaya kita jangan lemah jadi putus asa. Wajib berlomba, bertekun melawan dosa. Oh, lakukan dengan mata hanya tertuju pada Yesus yang memimpin iman kita pada kesempurnaan, supaya kita jangan lemah jadi putus asa. Wajib berlomba, bertekun melawan dosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu di akhir tahun ini? Kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita sepanjang tahun 2022. Dan lagu pujian yang tadi saya nyanyikan merupakan sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia olahraga kita akan menemukan sebuah cabang olahraga yang disebut dengan Ironman Triathlon. Itu sebuah cabang olahraga di mana ada 3 cabang yang akan dilombakan di dalamnya. Pertama, olahragawan ini harus berenang sejauh 3,6 km. Kemudian bersepeda, naik sepeda sejauh 180,25 km. Dan akhirnya berlari maraton 42,195 km. Sungguh sebuah perlombaan yang sangat panjang, melelahkan, dan penuh dengan pergumulan kesulitan. Karena harus berenang, bersepeda, dan berlari tanpa ada waktu istirahat. Ya. Seorang olahragawan yang melakukan perlombaan ini biasanya dia menghabiskan waktu lebih dari 17 jam untuk menyelesaikan semua perlombaan ini, dari berenang, bersepeda, sampai dengan berlari. Ketika mengikuti perlombaan ini, maka
Olahragawan itu tidak sekedar dia harus cepat, tapi dia harus juga memiliki kekuatan fisik yang prima. Harus tahan uji, harus sungguh-sungguh belajar untuk boleh tetap bersemangat, teguh berjuang sampai dengan menyelesaikan garis akhir. Suatu hal yang sangat tidak mudah. Dan saya yakin dan percaya setiap olahragawan yang mengikuti perlombaan ini, di tengah jalan mungkin dia akan mengalami cedera. Dia bisa saja jatuh, dia bisa kelelahan dan sangat kelelahan dan ingin saja berhenti untuk tidak menyelesaikan perlombaan ini. Hanya sampai di sini saja, tidak mau sampai menyelesaikan pada garis akhir. Karena perlombaan begitu panjang, begitu melelahkan, begitu menguras fisik, begitu membuat mental kita menjadi begitu lemah. Kita bisa berhenti dan tidak melanjutkan perlombaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika penulis Ibrani menuliskan bahwa setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan ada dalam perlombaan iman, itu memiliki gambaran hampir mirip dengan perlombaan yang tadi saya ceritakan. Ada berenang, bersepeda, berlari, sebuah perlombaan yang panjang. Demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sadar ataupun tidak, kita sedang berada dalam perlombaan iman, di mana setiap kita mengikuti perlombaan ini sejak kita mengalami pertobatan, sejak kita dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melahirbarukan kita dan membuat kita dari orang berdosa menjadi anak Allah, maka kita diwajibkan, kita berada dalam perlombaan iman yang panjang dengan sampai akhir hidup kita. Sampai garis finish ketika Tuhan memanggil kita yang kedua kalinya. Tuhan memanggil kita dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sebuah perlombaan iman yang panjang. Dan kita dalam mengalami perlombaan ini, kita mungkin mengalami bisa kelelahan. Kita merasa banyak pergumulan dan kita bisa putus asa. Dan kita mulai ragu untuk melanjutkan perlombaan ini, apa kita akan menyelesaikannya atau tidak. Nah, itulah yang dialami oleh penulis Ibrani. Ketika penulis Ibrani menuliskan surat ini kepada penerima surat Ibrani pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi yang bertobat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ketika mereka mendengar Injil, mereka mengambil keputusan untuk mereka menjadi pengikut Yesus. Mereka bertobat dan beriman kepada Kristus. Tapi ketika mereka mengalami pertobatan, ketika mereka bertobat dan beriman kepada Kristus, maka justru hidup mereka penuh dengan pergumulan. Hidup mereka penuh dengan masalah. Dulunya mereka orang Yahudi, mereka hidupnya lebih enak. Tapi sekarang ketika mereka menjadi pengikut Yesus, ketika mereka menjadi orang Kristen, ketika mereka menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, hidup mereka menjadi penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Mereka dicemooh, mereka dianggap sebagai orang Yahudi yang sudah murtad, meninggalkan keyahudiannya untuk mengikut Yesus. Mungkin kalau dia anggota keluarganya masih orang Yahudi, anggota keluarganya menjadi tidak suka, bahkan mungkin membenci dia. Karena dia menjadi seorang pengikut Yesus, meninggalkan keyahudiannya. Belum lagi para tetangga, masyarakat sekitar yang tidak menyukai kehadiran orang Yahudi yang bertobat menjadi orang Kristen. Mereka tidak suka. Hidup mereka menjadi susah. Dan ketika ada tentara Romawi yang juga tidak menyukai orang Kristen, mereka pun mengalami penderitaan, penganiayaan, dikejar-kejar oleh orang-orang Kristen. Oleh tentara Romawi. Orang Kristen yang mengalami pergumulan begitu panjang. Ketika mereka mengalami pergumulan ini, maka orang-orang Kristen Yahudi ini merasa hidupnya penuh dengan tantangan kesulitan. Mereka merasa ingin kembali lagi kepada agama mereka yang lama. Mereka mengalami krisis iman. Nah, itulah kondisi para penerima surat Ibrani. Maka penulis surat Ibrani mengingatkan, jangan tinggalkan Kristus. Jangan engkau kembali kepada agamamu yang lama. Tetaplah mengikut Yesus. Tetaplah jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena kita sedang dalam perlombaan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya dalam perlombaan iman kita tetap berteguh bertahan, tetap berlomba sampai dengan garis akhir kita menyelesaikan perlombaan meskipun kita mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, mungkin masalah ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan masalah dalam keluarga. Bagaimana kita tetap bisa bertahan menyelesaikan perlombaan iman kita, bahkan iman kita semakin bertumbuh dalam pergumulan kita,
menghadapi tantangan ketika kita sedang berada dalam perlombaan iman. Maka manusia banyak mengingatkan, ada satu hal penting yang kita harus terus lakukan. Terus menerus kita harus lakukan, yaitu kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita perlu mengarahkan mata rohani kita kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya teladan. Bahkan Tuhan yang sudah menjalani lebih dulu perlombaan ketika Tuhan itu lahir ke dunia, bahkan sampai menderita, sampai mati di atas kayu salib. Ketika Tuhan memerintahkan kita, menempatkan kita dalam perlombaan iman, maka Tuhan Yesus sudah lebih dulu menjadi teladan buat kita. Karena Dia Tuhan yang tidak sekedar memerintahkan kita manusia, tapi Dia Tuhan yang lebih dulu sudah menjalani kehidupan sebagai manusia, dari lahir di kandang yang hina sampai dengan menderita, ditolak, dianiaya, sampai mati di atas kayu salib. Dan Dia Tuhan Yesus Kristus yang tekun memikul salib dengan sabar mengabaikan hinaan sampai Tuhan mati di salib untuk kita manusia berdosa, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sudah menang atas maut. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari sepanjang tahun 2022 ini, banyak peristiwa yang kita alami. Pandemi yang kita jalani sudah 2 tahun lebih ini belum selesai juga. Belum bisa dikatakan selesai. COVID masih naik lagi. Mungkin banyak orang masih dipenuhi dengan ketakutan, pergumulan demi pergumulan. Belum lagi ada isu-isu berita yang menyampaikan ada resesi ekonomi terjadi di mana-mana. Di Amerika terjadi resesi ekonomi, di Eropa terjadi resesi ekonomi. Ada ketakutan besar di dalam bangsa kita, dalam masyarakat kita. Apakah Indonesia juga akan mengalami resesi ekonomi? Banyak sekali pergumulan terjadi. Belum lagi sakit penyakit yang dialami. Bahkan pergumulan, masalah-masalah keluarga, orang tua, anak, suami, istri, masalah-masalah di dalam gereja. Sepanjang tahun kita mengalami banyak sekali pergumulan. Ketika kita melihat kepada diri kita sendiri dan masalah-masalah yang kita alami, maka kita bisa menjadi lemah dan putus asa. Kita bisa merasa bahwa kita tidak lagi sanggup untuk menyelesaikan pelayanan kita, pergumulan kita, perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Padahal kita semua sedang berada dalam perlombaan iman, maka kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika kita melihat kepada apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, maka itu dapat dengan mudahnya terhilang. Kalau kita melihat dunia ini, mungkin kita menjadi kehilangan pengharapan di dalam dunia yang berdosa ini. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, jika kita selama sepanjang tahun 2022 ini, pandemi ini tidak membuat kita menjadi lebih susah secara ekonomi, justru membuat kita lebih kaya secara ekonomi. Ada orang-orang yang mengalami hal ini. Tapi ketika mereka melihat kepada keberhasilan mereka, maka mungkin mereka bisa menjadi sombong. Mereka bahkan seperti tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kepada Kristus, maka kita akan melihat bahwa itu sebagai sebuah anugerah kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika sepanjang tahun 2022 ini ada di antara kita yang mungkin mengalami penolakan, maka ketika kita melihat kepada Yesus, Yesus pun mengalami berbagai macam penolakan dalam dunia ini. Jika sepanjang tahun 2022 ini kita mengalami banyak sekali kekecewaan, kita dikecewakan pasangan kita dikecewakan anak kita dikecewakan oleh gereja kita, maka kita melihat kepada Kristus, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidupnya begitu banyak mengalami kekecewaan,
Dikecewakan ketika Petrus, muridnya, menyangkali mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Dikecewakan ketika Yudas Iskariot rela menjual Tuhan Yesus demi 30 keping uang perak. Yesus banyak mengalami kecewaan. Maka ketika kita melihat kepada Yesus, kita tahu bahwa Dia Tuhan yang mengerti kita. Karena Dia pernah mengalami apa yang kita alami, bahkan lebih berat daripada apa yang kita alami. Jika sepanjang tahun ini ada di antara kita yang mungkin mengalami begitu banyak berbagai macam sakit penyakit, kita bergumul dengan berbagai macam sakit penyakit, maka kita begitu menderita, secara fisik kita begitu menderita. Ketika kita melihat kepada Kristus, maka Dia Tuhan yang sudah mengalami penderitaan yang jauh lebih berat daripada yang kita alami. Tangannya terpaku di atas kayu salib, darah mengalir, nafasnya terengah-engah ketika Dia harus tergantung di atas kayu salib. Sampai Tuhan Yesus Kristus mengalami kematian. Kakinya terpaku, lambungnya ditombak. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami membuat kita menyadari bahwa penderitaan kita secara fisik tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib demi menebus kita semua manusia berdosa. Jika sepanjang tahun ini kita mungkin bergumul dengan berbagai macam dosa, kita jatuh bangun dalam dosa. Ketika kita melihat kepada diri kita sendiri, kita mungkin merasa putus asa dan kita merasa lemah. Bahkan kita mungkin merasa tidak layak. Tapi ketika kita melihat kepada Kristus, maka Dia Tuhan yang memanggil manusia berdosa. Dia rela datang meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa untuk boleh menyelamatkan kita dengan memberikan dirinya di atas kayu salib. Bahkan Dia Tuhan yang sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga kita dapat memperoleh pengharapan bahwa Tuhan akan melepaskan kita, menolong kita, mengubahkan kita, memperbarui hati kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mengalami kemenangan di dalam anugerah serta kemurahan Tuhan. Kita tidak berhenti berjuang melawan dosa. Karena ada Tuhan yang boleh menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita diizinkan mengalami berbagai macam penderitaan dalam dunia ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami. Dan ketika kita diizinkan untuk mengalami penderitaan, kita sedang dipersiapkan, dibentuk oleh Tuhan untuk boleh mengalami proses pengudusan, persiapan kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Biarlah ketika kita mengakhiri tahun ini dan kita memasuki tahun yang akan datang, besok, nanti malam setelah jam 12 malam, kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2023 dengan segala macam mungkin kekhawatiran yang kita pikirkan. Ketakutan yang kita pikirkan, ketidakpastian yang mungkin kita akan jalani. Tetapi ketika kita melihat kepada masalah, melihat kepada dunia ini, melihat kepada diri kita sendiri, berharap kepada manusia, kita jelas pasti akan mudah sekali kecewa, lemah, dan putus asa. Tetapi ketika kita memandang kepada Yesus, melihat kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan pengharapan. Karena Yesus satu-satunya Tuhan yang akan memimpin kita dan menyempurnakan iman kita. Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Kita mendapatkan pengharapan ketika kita melihat kepada Kristus. Ketika kita melihat kepada Kristus dan memandang dengan iman kepada Kristus, kita akan mendapatkan anugerah demi anugerah, penyertaan, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan sudah mati di salib dan bangkit untuk kita manusia berdosa. Sebab itu di akhir tahun ini,
Biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita melihat kembali sepanjang tahun 2022. Biarlah kita bisa melihat Kristus dan karyanya dalam kehidupan kita. Tidak sekedar kita melihat masalah demi masalah. Tidak sekedar kita melihat penderitaan demi penderitaan. Tidak sekedar kita melihat keberhasilan demi keberhasilan. Tapi kita juga melihat tangan Tuhan. Melihat Tuhan Yesus dan karyanya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun yang akan datang tahun 2023, biarlah kita memandang kepada Kristus yang memimpin kita, yang memberikan pengharapan kepada kita, yang menuntun kita, bahkan yang menyempurnakan iman kita untuk kita boleh siap menghadapi tahun depan dengan memandang kepada Kristus, dengan mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kiranya firman Tuhan menolong kita semua, dan kita boleh sungguh-sungguh terus tetap memandang kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.